Kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Langsung saja kita masuk ke pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan asli, yang ini merupakan bilangan bulat positif, 0, dan lawannya. Lawannya apa? Lawannya bilangan asli tadi. Yang ini merupakan bilangan bulat negatif. Nah, sekarang kita perhatikan dalam garis bilangan. Yang tadi ada bilangan bulat positif. Itu merupakan bilangan asli tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada 0 dan juga bilangan bulat negatif. Itu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi dalam garis bilangan. Bilangan bulat positif ini berada di sebelah kanan 0, sedangkan bilangan bulat negatif ini berada di sebelah kiri angka 0. Semakin ke kanan, ketika kita perhatikan ternyata nilainya semakin besar. Kita lihat nilainya semakin besar. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan semakin ke kiri, ini nilainya semakin kecil. 5, 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, kita lihat pada gambar di atas, bilangan yang ada di sebelah kanan angka 0 merupakan lawan dari bilangan yang ada di sebelah kiri 0 jika jarak kedua bilangan dari titik 0 sama. Maksudnya gimana sih? Ya, kita perhatikan contoh. Misalnya 1, ini jaraknya kan 1 nih. 1 ini lawannya adalah negatif 1. Negatif 5, ini negatif 5, ini lawannya adalah angka 5. Nah, kalau misalnya 10 berarti lawannya negatif 10. Nah, bagaimana penulisan bilangan bulat? Nah, sebenarnya sederhana saja. Kalau misalnya 0 dan bilangan bulat positif ditulis seperti biasa saja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau bilangan bulat positif. Nah, sedangkan kalau bilangan bulat negatif, untuk membaca bilangan bulat negatif itu diawali dengan kata negatif di depan dan ditulis dengan tanda kurang. Ya, ini kita baca nanti negatif. Contoh, bilangan negatif 1 dibaca negatif 1. Ini ya, tandanya tadi tanda kurang. Kemudian 1 dibaca negatif 1. Kemudian ini bilangan negatif 5 dibaca negatif 5. Ini ya. Tanda ini kadang-kadang orang itu ada yang baca minus 1 atau min 1, atau ini di sini min 5 atau minus 5. Nah, itu penyebutan yang kurang tepat. Nah, karena kalau dalam bahasa Inggris minus itu artinya kurang. Nah, ini bacanya jadi kurang 1 kalau di bahasa Indonesia kan. Nah, padahal ini kan negatif. Kalau bahasa Inggris negatif ya, negatif juga. Jadi ini yang tepat adalah membacanya adalah negatif 1, bukan minus 1 atau min 1 ini juga. Bukan minus 5 atau min 5, tapi yang benar adalah negatif 5. Lanjut ke contoh yang lainnya, ini negatif 10 ya, bukan minus 10 atau min 10, dibaca negatif 10 yang benar. Kita lanjutkan. Sekarang kita coba membandingkan bilangan bulat. Untuk membandingkan dua bilangan bulat, perhatikan letak setiap bilangan pada garis bilangan. Bilangan bulat yang berada di sebelah kanan memiliki nilai yang lebih besar dari semua
bilangan bulat yang ada di sebelah kiri. Artinya semakin ke kanan ini, semakin ke kanan, maka nilainya bilangan bulat tersebut semakin besar. Kita perhatikan di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kita perhatikan sekarang. Negatif 5 ini terletak di sebelah kiri angka 3. Berarti negatif 5 itu kurang dari 3. Kita tulis negatif 5 kurang dari 3. Nah, sekarang kita lagi contoh yang lainnya. Bilangan negatif 3 itu terletak di negatif 3 itu terletak di sebelah kanan negatif 6. Maka negatif 3 ini lebih dari negatif 6. Ditulis negatif 3 lebih dari negatif 6. Nah, sekarang kita coba mengurutkan bilangan bulat. Langsung ke praktek aja kita nih. Urutkan bilangan-bilangan berikut. Ini ada, coba kita tandai dulu. Ada negatif 5. Terus ada 0. Ada 3. Negatif 3 dan 1. Nah, untuk mengurutkan bilangan tersebut, maka kita tentukan dulu. Misalnya kita mengurutkan dari yang terkecil, maka kita urutkan dari sebelah kiri, karena semakin kiri semakin kecil. Berarti kita urutkan dari negatif 5, negatif 3, 0, 1, dan 3. Nah, kalau misalnya kita mengurutkan dari yang terbesar, kita mulai berarti dari sebelah kanan. Kita mulai dari 3, 1, 0, negatif 3, dan negatif 5. Pertama, kita akan mengenal apa itu garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Seperti contoh, perhatikan garis bilangan berikut. Ada bilangan 0 yang berada di tengah garis bilangan. Kemudian, di sebelah kanan bilangan 0 terdapat bilangan bulat positif. Dan di sebelah kiri bilangan 0 terdapat bilangan bulat negatif. Sekarang kita coba menuliskan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Dimulai dari angka di sebelah kanan bilangan 0, yaitu 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada contoh garis bilangan ini, kita hanya menuliskan bilangan bulat positif sampai dengan angka 9. Sekarang, bilangan bulat negatif. Dimulai dari angka di sebelah kiri bilangan 0, yaitu -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, dan -9. Pada garis bilangan ini juga kita hanya menuliskan bilangan bulat negatif sampai dengan angka -9. Tahukah kalian, bilangan bulat yang bernilai positif dinamakan bilangan asli. Kemudian,
gabungan bilangan 0 dan bilangan asli dinamakan bilangan cacah. Contohnya, bilangan asli terdiri atas 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah terdiri atas 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung pada garis bilangan. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Cara mengerjakannya, langkah pertama. Udin berdiri di titik 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua. Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Sehingga gambarnya seperti ini. Dan langkah ketiga, Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Udin saat ini berdiri di atas titik 9. Dan pernyataan di atas dapat dituliskan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Tahukah kalian penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan mempunyai 4 sifat? Sifat yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Sifat yang kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Sifat yang ketiga, tanda positif berarti maju. Dan sifat yang keempat, tanda negatif berarti mundur. Selanjutnya, kita coba mengerjakan soal berikut ini. 9 ditambah dalam kurung negatif 6 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama. Bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan minus 6 atau negatif 6 artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Jadi, hasil 9 ditambah dalam kurung negatif 6 adalah 3. Soal berikutnya. Dalam kurung minus 8 ditambah 4 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama. Bilangan minus 8 atau negatif 8 artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. Gambarnya seperti ini. Langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan 4 atau positif 4 artinya bilangan tersebut maju 4 langkah ke depan. Jadi, hasil dari minus 8 ditambah 4 adalah minus 4.
soal berikutnya. Dalam kurung minus 7 ditambah dalam kurung minus 3 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama. Bilangan minus 7 atau negatif 7, artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah kedua, penjumlahan, artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan minus 3 atau negatif 3, artinya bilangan tersebut mundur 3 langkah ke belakang. 1, 2, 3. Jadi hasil dari dalam kurung minus 7 ditambah dalam kurung minus 3 adalah minus 10. Latihan selanjutnya. 4 dikurang dalam kurung minus 5 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan 4 atau positif 4, artinya maju 4 langkah ke depan dari 0. 1, 2, 3, 4. Langkah kedua, pengurangan, artinya berbalik arah dari langkah 1. Langkah ketiga, minus 5 atau negatif 5, artinya mundur 5 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasil dari 4 dikurang dalam kurung minus 5 adalah 9. Latihan soal berikutnya. Dalam kurung minus 7 dikurang 3 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 7 atau negatif 7, artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah kedua, pengurangan, artinya berbalik. Langkah ketiga, bilangan 3 atau positif 3, artinya bilangan tersebut maju 3 langkah ke depan. 1, 2, 3. Jadi hasil dari dalam kurung minus 7 dikurang 3 adalah minus 10. Dan latihan soal yang terakhir, dalam kurung minus 8 dikurang dalam kurung minus 4 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 8 atau negatif 8, artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langkah kedua, pengurangan, artinya berbalik. Dan langkah ketiga, bilangan minus 4 atau negatif 4, artinya
mundur 4 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4. Jadi, hasil dari dalam kurung minus 8 dikurang dalam kurung minus 4 adalah minus 4. Dan dari contoh serta latihan yang tadi sudah kita kerjakan, bisa kita rangkum sebagai berikut. Untuk A dan B bilangan bulat, A ditambah dalam kurung minus B itu sama dengan A dikurang B. A dikurang dalam kurung minus B sama dengan A ditambah B. Minus A ditambah dalam kurung minus B sama dengan minus A dikurang B. Dan minus A dikurang dalam kurung minus B sama dengan minus A ditambah B.